Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom, Dewasa Muda CK7. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam penyertaan Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dari awal tahun sampai di bulan yang kedua ini, sungguh kami melihat penyertaan tangan Tuhan. Mungkin di luar sana keadaan belum membaik, tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan bekerja mendatangkan ke setiap kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah, kami siap memuji nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu, mari semua yang mau memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dimanapun kamu berada saat ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Mari katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama memuji nama Dia, amin. Mari kita naikkan syukur kita sama Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Semoga Kau agung Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu,
kami sembah. Sungguh kami datang memuji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Mari kita puji lebih lagi, amin saudara. Mari kita sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami memuji-Mu sebab Engkau besar Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Mari sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kasih-Mu nyata bagi kami. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang manis menemani setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Oh, oh. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord, I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart's become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come on, sing it out. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Kasih Tuhan. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence,
shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Shirararalabaya, shanaralabaya, say. Oh, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome. Mari panggil dia, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. Yes, amen. Our hearts long for to be overcome by your presence. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here.
the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari sambil angkat tanganmu. Come, Holy Spirit, fall in this place. Amen. We need you, Holy Spirit. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need you. I need you. Yes, amen. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come on, one more time, sing it out. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya. Serahkan haleluya. Shalom Dewasa Muda CK7. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk membagikan firman Tuhan kepada kalian semua. Dan saya percaya di mana saudara nonton pada hari ini, Tuhan hadir bersama dengan saudara. Dan saya percaya firman Tuhan tidak dibatasi dengan namanya ruang tempat atau waktu, tapi God's word will speak to you guys personally di mana kalian berada. Dan sebelum kita mulai, saya mau ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Thank you Tuhan, untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam hati kami semua. Pada hari ini kami berdoa, berbicaralah kepada kami secara personal Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu dapat menguatkan kami, firman-Mu dapat membebaskan kami, dan firman-Mu dapat memberikan kami pengharapan untuk masa depan yang indah Tuhan. Speak to us pada hari ini Tuhan. Bungkus tempat ini di mana kami berada dengan darah-Mu yang kudus. Karena hari ini bukan tentang kami, tapi hari ini semua tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Dan sebelumnya saya mungkin mau mengambil waktu sejenak untuk bisa mengucapkan thank you secara khususnya kepada koordinator daripada Dewasa Muda, Eradi, and his beloved wife, dan seluruh tim yang ada. I believe saudara ada di dalam penggembalaan yang sangat spesial. Mereka udah mendedikasikan waktu mereka. Mereka orang yang sibuk, bukan orang yang tidak sibuk. Tapi they really have the time. And mereka peduli dan care kepada saudara semua. Untuk seluruh Dewasa Muda di CK7, bahkan yang nonton. Kalau saudara mungkin belum punya komunitas, please, yuk kita gabung bersama-sama di Dewasa Muda CK7. Dan saya percaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. So I just want to say thank you so much, Eradi and your wife, your whole family for doing this. Appreciate it from the bottom of my heart.
Dan kita juga bisa melihat di bulan ini ada sebuah tema yang sangat menarik yang sudah ditaruh. Relationship matters. Dan minggu lalu kita udah bisa mendengar dari our beloved brother Eradi, di mana dia udah membagikan firman Tuhan yang berjudul Mau Dibawa Kemana. Yang waktu itu dia bilang juga bahwa ini seperti lagu, dan ada 2 poin yang sangat menarik yang dibagikan oleh Eradi. Yang pertama adalah menyangkal diri untuk menaruh Tuhan di atas segalanya, dan yang kedua memikul salib melawan kedagingan kita. Dan hari ini secara khususnya kita tahu, mungkin saudara lagi nonton, hari ini adalah tanggal 14 Februari. And I know semua orang pada tahu di luar sana kita lagi merayakan apa. Tapi saya percaya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita tidak hanya merayakan hari kasih sayang di hari ini, tapi kita merayakan hari kasih sayang setiap hari bersama dengan Kristus untuk kita bagikan kepada sesama kita semua. Dan hari ini secara khususnya saya akan go even deeper mengenai namanya relationship yang bisa relate kepada saudara yang nonton. Karena saya percaya nonton, ada yang masih single, ada yang lagi masuk ke tahap dating, dan mungkin ada young couple yang nonton live streaming pada hari ini. And I believe this message is gonna be a blessing for all of you guys yang masih single, yang lagi dating, bahkan yang lagi menikah. So hope you guys are ready karena saya excited untuk membagikan kepada kalian. And I'm gonna start with this. Single is just a status. Single itu hanya sebuah status. Siapa yang masih single? Boleh kalau kalian lagi nonton angkat tangannya. Di mana kalian berada? Don't worry untuk tetap berada menjadi orang single pada hari-hari ini. Dan saya percaya juga bahwa setiap kita berkumpul mungkin waktu kita lagi Natalan, lagi Imlek pada minggu ini juga. Mungkin waktu kita kumpul dengan keluarga sering bertanya, kapan? Kamu udah punya pacar belum? Kamu udah kapan menikah? Siapa yang lagi dekat? Kamu lagi dekat sama siapa sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali kita dengar. Dan sering kali membuat kita frustrasi. Dan tanpa disadari kita berpikir bahwa kita menjadi single itu seperti orang yang pathetic dan sad. Dan menurut saya make sense nggak? Make sense. Kenapa? Karena dunia dan kultur budaya yang kita hidupi mengajar kepada kita semua atau membrainwash bahwa goal di dalam kehidupan kita itu adalah pernikahan. Contoh paling gampang, saya punya 2 anak, 10 sama 7 tahun. Saya udah menikah 12 tahun. My kids suka banget nonton namanya Disney Channel. Nonton film-film Disney, kayak saudara mungkin tahu Cinderella, Beauty and the Beast. Kalian lihat nggak akhir daripada film tersebut? Biasanya apa? Mereka menikah. Happily ever after. Yeay, kita married semuanya. Dan pernikahan adalah solusi dan goal yang utama. Dan bukan cuma sekedar itu, ada games di zaman dahulu namanya games The Sims. Bukan gamesnya saya karena saya sim komputer, no. But games The Sims. Ujung daripada games The Sims, goalnya adalah menikah juga. So, kita hidup di dalam sebuah kultur budaya ya, di mana ujung atau goal di dalam kehidupan kita adalah pernikahan itu sendiri. Dan banyak orang selalu berkata, when you are single, it's not okay. When you are single, it's not enough. Kita sering mendengar hal ini semua. Tapi hari ini saya ada kabar gembira kepada saudara yang nonton. Bagi kalian masih berpikir seperti itu, don't worry to be single. It's okay. Kenapa? Ada 2 hal yang mau saya bagikan secara cepat. Single is just a status yang tadi saya katakan. Karena kenapa? The focus of the Bible is not marriage. Fokus utama daripada Alkitab bukanlah pernikahan. Tapi justru itu adalah sebuah hubungan. Bukan terhadap kayak pacar kita atau siapapun itu, tapi terhadap sesama, kepada orang tua, kepada Tuhan. Itulah yang utama. Dan itulah menjadi esensi yang paling penting. Bahkan di kitab Kejadian dikatakan tidak baik bagi manusia itu sendiri. Bahasa Inggrisnya apa? Alone. But never in the Bible stated di mana tidak baik manusia itu single. Itu berbeda loh saudara. Alone dengan single. Alone itu berbicara about all in one. Karena kita bisa tahu bahwa nggak ada manusia yang sempurna bisa menjadi utuh satu, hanya Kristus saja. Dan makanya saya mau katakan bahwa kita tidak perlu menjalin hubungan dengan orang lain karena kita terpaksa, tapi kita harus yang pertama menjalin hubungan dengan Kristus, karena dari situlah kita bisa mendapatkan kekuatan dan keutuhan yang secara penuh. Dan yang kedua, kalau kalian masih pada single, for those yang nonton, embrace and see God's purpose in your life. Terimalah dan lihatlah tujuan Tuhan di hidup
kita semua. Jangan semata-mata kita kayak masih single, kita frustrasi, kita kayak patetik banget ini hidup. Tapi kita masih dalam status, dalam keadaan masih single pada saat ini. Tuhan sedang mempercayakan hal-hal yang besar. Kita nggak punya tanggung jawab akan hal yang lain. But you can maximize your potential. You can maximize your calling di dalam kehidupan kita semua. Jangan kayak anak-anak muda kayak YOLO, you only live once. Yuk kita hidup aja semaksimal mungkin. Mental kita seperti itu. Itu berbahaya sekali. Justru kalau belum ada komitmen, gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita dekat kepada Tuhan. Dan bukan cuma sekedar itu, kita bisa reach, kita punya goal, potensi kita, pekerjaan kita, fokus kepada hal-hal yang baik. Dan saya percaya akan ada waktunya Tuhan yang berikan kepada kita semua. Makanya dikatakan juga di sini, when there is relationship, there is interaction. When there is interaction, character is built. So penting sekali untuk kita bisa menjadi orang-orang yang utuh dengan kita memiliki hubungan yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah hubungan dengan sesama untuk membuat kita menjadi orang yang utuh. Dan jadi saya mau katakan kepada saudara semua, for all the people yang masih single, you guys are fine. Tenang, greater things to come for all of you guys. So kalau kalian lagi nonton, bilang kepada kiri kanan kalian, it's okay to be single, but not alone. It's okay to be single, but not alone. Nah, ini katakan seperti itu. Ya, tapi saya tidak akan sekedar membahas masalah being single. Karena saya percaya kalian semua sudah aman. And di topik bulan ini secara khususnya mengenai relationship matters juga, saya mau bahas lebih dalam lagi. Kalau kalian sudah masuk ke dalam dating atau mau masuk ke dalam pernikahan, kita harus mengerti juga bahwa seringkali kita bertanya hal ini. How do you know if someone is the one? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu adalah the one, tanda kutip, the one buat kita semua? Saya percaya banyak dari kita selalu mencari, are you my the one? Is he the one? Is she the one? Siapa yang the one buat saya? Saudara mau tahu jawabannya? Siap? Are you ready to know the answer? Jawabannya adalah, there's no such thing as the one. Seru ya? Enggak ada such thing as the one. Karena kita semua tahu di mana kita semua adalah manusia. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Dan kita semua pasti punya namanya masalah di dalam kehidupan. Ada nggak sih yang nggak pernah punya masalah? Coba boleh angkat tangan di mana saudara berada. If you guys don't have any problem, you guys should share here. Karena kita semua pasti punya namanya masalah. Dan bayangkan, dua orang. Ini orang punya masalah, mungkin masalah hidup dia ada 5. Dan berikutnya ada orang lagi, masalah hidup dia mungkin ada 3. Bergabung menjadi 1. Masalahnya bukan menjadi 0, tapi menjadi 8. Can you imagine how frustrated that can be di dalam sebuah pernikahan? So, bahaya sekali kalau kita mikir, wah dia adalah the one, dia dapat mengisi kekosongan saya. Sehingga kita menaruh semua pengharapan dan ekspektasi kepada itu orang. Dan tanpa disadari itu orang yang tidak sempurna mengalami pressure yang begitu besar untuk memenuhi hal-hal yang mungkin dia tidak bisa lakukan. Dan saya berani jamin saudara dapat dikecewakan oleh orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kita semua tidak sempurna. Makanya mindset yang salah karena kita kalau kita selalu berharap pasangan kita akan menjadi the one yang mengisi kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, the truth is, kebenaran. It's not about finding the one. It's not about finding the one, but making sure and preparing yourself to be the one. Sekali lagi, it's not about finding the one. Bukan masalah mencari siapa yang the one bagi kita, tapi justru mempersiapkan diri kita untuk menjadi the one. Bukan buat kita sendiri, tapi bagi orang lain. Karena saya lihat kebanyakan daripada kita seringkali malas untuk preparing ourselves to become the one, untuk penuh di dalam Tuhan, penuh secara karakter, penuh dengan kedewasaan. Dan kalau orang-orang yang udah penuh, mental mereka pasti akan mulai membagikan dibandingkan mereka mengharapkan orang lain untuk mengisi kekosongan mereka. Saya perhatikan, saya melakukan banyak konseling dengan orang-orang yang masih pacaran, dengan orang-orang yang sudah menikah.
Banyak daripada mereka kecewa karena apa? Mereka berharap pasangan mereka dapat mengisi mereka. Dan ketahuilah, itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah memuaskan kita karena kita semua manusia. Makanya saya mau katakan kepada saudara semua, be the one berbicara mengenai kedewasaan. Be the one berbicara mengenai kedewasaan. Dan sekali kedewasaan membutuhkan proses dan respon yang benar. Kedewasaan membutuhkan respon dan proses yang benar. Orang-orang yang mau menjadi be the one, dia adalah orang-orang yang dewasa. Bukan anak-anak. Makanya saya selalu katakan, kalau kalian belum siap menikah, kalian masih seperti anak-anak, jangan pernah menikah. Kenapa? Pernikahan hanya untuk orang yang dewasa, yang mau dibentuk, yang mau dirubah. Dua menjadi satu. Gampang nggak? Sulit. Pacaran mah semua orang happy. Wah, dunia milik kita berdua. Saya bisa ngampuni kamu kok. Dia datang telat. Nggak apa-apa lah. Aku masih bisa terima kamu apa adanya. Itu yang kita lakukan sebelum menikah. Tapi the moment kita masuk pernikahan, mungkin di tahun pertama masih aman-aman saja. Tahun kedua, ketiga, saya udah 12 tahun. Sampai kadang-kadang sebelum pelayanan, saya bisa berantem sama istri saya. Kayak, yang aku udah mesti khotbah loh, yang saya mesti nyampe di sini. Karena saya menghargai orang-orang yang udah ada standby di sini. Istri saya bisa telat. And saya bisa, stress. Why are you always late? Dan itu yang saya sering lakukan kepada istri saya. Akhirnya kita cekcok. Bayangkan nggak saudara, kalau kita mengharapkan orang lain untuk mengisi kita terus, kita pasti akan kecewa. Tapi saya belajar bahwa pernikahan hanya untuk orang-orang dewasa. Dan kedewasaan membutuhkan namanya proses dan respon yang benar. Dan kedewasaan sangat dibutuhkan dalam relationship. Kepada siapa saja. Kalau kalian mau menjadi orang-orang yang utuh, yang penuh, we have to grow up. Jangan jadi kayak anak kecil. Karena anak kecil semua fokusnya egocentris, self-centered kepada kita sendiri. Tapi orang yang dewasa, mereka bisa berpikir dan bisa melihat gambaran yang lebih besar. Dan itu dibutuhkan dalam hal relationship. Yang terutama dalam hal kita berkata-kata, waktu kita merasa dan kita berpikir. Dan saya percaya orang yang dewasa akan lebih mengalah, mengerti, berkorban, bahkan mudah untuk mengatakan I'm sorry dan bertanggung jawab dalam segala tindakannya. Bahkan definisi daripada kata adult di Merriam-Webster dikatakan apa? Fully developed and mature. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi. Di 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan ada 4 hal yang saya mau bagikan secara cepat mengenai dewasa. Karena in order buat kita to be the one, kita harus menjadi orang dewasa. Dewasa dalam hal apa aja? Yang pertama, dewasa di dalam pengalaman dengan Kristus. Pengalaman dengan Yesus harus menjadi esensi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. So pertanyaannya kepada saudara, apakah kita masih mengalami Kristus hari ini? Apakah kita masih bisa merasakan kasih Tuhan? How's your prayer life? How is your soul? Bagaimana jiwa saudara? How are you with Jesus? Jangan menjadi seorang Kristen yang sekedar menjalankan ritual kita dan kita hanya mengerti sebuah teori saja tanpa pernah mengalami hubungan secara intim dengan Tuhan. Karena saya percaya pengalaman dengan Tuhan dapat mendewasakan karakter kita, dapat mendewasakan pemikiran kita. Pengalaman dengan Tuhan dapat mengubah seluruh aspek kehidupan kita semua. So jangan pernah remehkan dengan namanya pengalaman dengan Kristus. Karena saya percaya to be the one, kita harus dewasa dalam pengalaman. Jangan menjadi orang yang rohaninya cetek. Oh iya, kata pendeta A begitu. Tapi kamu pernah mengalami nggak? Enggak. Akhirnya itu semua sebagai teori saja. That's not your faith. Tapi yang kita tahu, iman itu yang tadi barusan kita dengar dari orang lain, itu kita bangun atas dasar orang lain. And itu berbahaya sekali. Karena kita tidak pernah mengalami. Kenapa penting sekali untuk mengalami? Kita bisa tahu cerita di Markus 5 ayat 1-21. Cerita tentang Yesus mengusir orang kerasukan jahat di Gerasa. Kita tahu apa yang terjadi. There's this crazy man
yang hidupnya dari kuburan di jalan keluar. Singkat cerita, akhirnya dia kerasukan setan. Tapi satu pengalaman berjumpa dengan Kristus, akhir Tuhan mengusir roh-roh jahat legion itu kepada babi-babi, sehingga orang itu akhirnya dalam keadaan waras dan berpakaian. Tadi itu orang-orang gila. Tapi perjumpaan sekali dengan Kristus mengubah destiny dia, mengubah masa depan dia. Dan saya percaya itu yang harus kita rasakan. In order for us to be the one, alami dia. Alami Kristus. Makanya saya mau katakan, dewasa dalam pengenalan dengan Kristus. Yang pertama, saya mau katakan, one moment, one encounter, one event with Jesus changes your destiny, your thinking, your behavior, and your mentality. Satu perjumpaan dengan Kristus dapat mengubah semuanya. Kekristenan, selalu saya katakan, ini bukan sebuah agama. Tapi ini adalah sebuah hubungan yang saudara perlu alami dengan Tuhan secara pribadi. Karena kenapa? Waktu kita mengalami kasih Kristus, waktu kita mengalami kebaikan Kristus, waktu kita mengalami namanya pengampunan Kristus, itu akan mempermudah kita untuk menjadi be the one, menjadi dewasa. Karena waktu kita masuk ke dalam pernikahan, karena pengampunan Kristus, makanya saya dapat mengampuni istri saya atau suami saya. Karena Kristus menerima saya apa adanya, oleh dasar itu saya dapat menerima teman-teman apa adanya. Penting sekali untuk mengalami Kristus. Karena the moment kita mengalami Kristus, mental kita berubah dan kita selalu akan mempunyai satu slogan, what would Jesus do? Yang sering dipakai tuh di gelang-gelang, WWJD. What would Jesus do? Dan waktu kita mengalami Kristus, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang secure, yang utuh, yang aman. Karena kita dipenuhi oleh pewahyuan, kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu, waktu kita menjalin hubungan kepada orang-orang lain di sekitar kita, mental kita bukan lagi apa yang saya bisa terima, tapi justru apa yang saya dapat bagikan kepada mereka semua. Karena saya utuh, saya dewasa di dalam pengalaman dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, dewasa dalam berkata-kata. Yang tadi di ayat 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. So dengan kata lain, untuk kita menjadi be the one di dalam relationship, kita harus dewasa di dalam berkata-kata. Orang yang dewasa di dalam Tuhan akan berkata-kata dengan benar. Bahkan dikatakan di sini, your words, kata-kata kita, can be used for good or evil. Each day you have the great potential either to destroy or to build. Bahasa Indonesianya. Kata-kata Anda dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap hari Anda memiliki peluang yang besar, baik untuk menghancurkan atau membangun. Seorang yang dewasa di dalam kata-kata, mereka bisa bijak dalam memilih kata-kata itu sendiri. Bahkan di Amsal 13 dikatakan ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. So, I want to encourage kepada saudara yang nonton. Jangan main asal berkata-kata. Terutama bagi orang-orang ekstrovert, gampang. Ngoceh dulu, baru dipikir. Setelah itu apa? Wah, gue nyesel banget ya. Kenapa tadi saya mesti kata-kata seperti itu? Akhirnya saya menyakiti orang lain. Tapi saya percaya, kita harus belajar untuk bisa memiliki hikmat, wisdom, to know when to talk and when not to talk. Itulah sifat orang dewasa. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan mereka harus shut up. Dengan kata lain. Caranya bagaimana memiliki itu? Milikilah hikmat daripada Tuhan. Hikmat datang dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. The moment kita makin dekat dengan Tuhan, kita baca Alkitab, dan kita tahu Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang jauh lebih sensitif. Dan kita akan lebih waras dengan kata lain, untuk kita tahu kapan kita harus berbicara, kapan kita tidak harus berbicara. Karena saya ingat di dalam kehidupan saya, di awal pernikahan saya dengan istri saya tuh orang yang paling kasar. Mungkin kalau saudara perhatiin sekarang kayaknya jujur aman-aman aja ya, kehidupan rumah tangganya baik-baik aja. No! Di awal pernikahan saya orang cukup sabar. Tapi the moment saya udah gak sabar, saya akan frontal skakmat dengan kata-kata yang pahit. Kata-kata yang pedas sehingga menyakiti istri saya.
Itulah saya. Mau saudara bilang saya Kristen, saya bukan Kristen lagi, Kristen dari dulu, udah lama. But the moment saya emosi, kata-kata yang saya keluarkan bisa kata-kata binatang. Kayak saudara udah mulai turn off kali ya, langsung kameranya semua mendadak kayak yang bener nih orang mau ngomong kata-kata binatang. Itu yang terjadi di awal pernikahan saya. Karena apa? Karena saya nggak dewasa dalam berkata-kata dan saya langsung frontal dan akhirnya saya banyak hal yang saya sesali. Karena itu melukai istri saya. Dan makanya saya mau encourage kepada saudara semua untuk kita bisa pelan-pelan mendekat kepada Tuhan dan menggunakan kata-kata kita dengan baik. Karena dewasa berbicara mengenai progress. Dan I believe the more kita closer to Jesus, kita akan jauh lebih berpikir-pikir terlebih dahulu, baru kita berkata-kata. Dan itu membantu saya di dalam pernikahan saya. Dan ciri-ciri dewasa dalam berkata-kata, biasanya kata-kata yang mereka keluarkan adalah kata-kata membangun, kata-kata yang bijak, kata-kata yang positif. Dan yang ketiga, how to be the one, dewasa dalam merasa. Dewasa dalam merasa. Merasa berbicara mengenai perasaan dan perasaan berbicara mengenai apa? Hati kita. Makanya dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang dewasa enggak baperan. Orang yang dewasa enggak selalu emotionally kayak, tuh orang kayak nyakitin gua dan lain-lain. No, mereka benar-benar menjaga tahu emotional. Oke, kita mesti jadi orang logika sedikit, jangan terlalu baperan. Bayangkan gak sih saudara kalau saudara punya suami atau istri atau pasangan atau lagi pacaran dengan orang yang baperan lu, capek. Dikit-dikit toel, aduh ini orang baperan, sakit, aduh hati gue sakit banget. Gue gak bisa tahan sama dia kayak seperti itu. So we have to be cautious dengan perasaan kita dan dewasa dalam merasa. Caranya bagaimana untuk kita menjadi dewasa dalam merasa? Jaga dengan apa yang kita masuki di dalam kehidupan kita semua. Karena ditulis, jagalah hatimu, apapun yang masuk, karena itu akan terpancar kehidupan. Kalau kalian masukin hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif terus, hal-hal yang tidak pernah membangun, apa yang akan terpancar? Hal-hal yang jelek semua. So hati-hati dengan apa yang kita konsumsikan setiap hari. Karena tanpa disadari waktu kita bangun pagi, kita mengkonsumsi semua informasi. Dari waktu kita mulai bangun pagi, kita mulai buka handphone kita. Lihat detik.com, lihat Kompas, lihat WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, you name it. Kita absorb all information. Waktu kita lagi naik mobil mau kerja, kita lihat billboard di mana-mana, dengar radio, kita pulang, kita interaksi. Semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan selalu saya katakan, apa yang masuk pasti keluar. Hati-hati akan hal itu. Karena orang-orang yang tidak dewasa dalam hal merasa, dia seringkali insecure. Dia mau yang kayak orang lain punya, itu seperti orang lain punya A, dia mau A. Orang lain punya B, dia mau B. Itu anak kecil. Anak kecil selalu kan, Mami, I want that. Daddy, I want that. Tapi you still kid, no, I want that. Abis itu nangis-nangis, baperan. Itu anak kecil. Tapi in order for us to become the one, kita harus dewasa dalam merasa. Orang yang dewasa dalam merasa, ini quote bagus banget dari Zig Ziglar. I love this person, Zig Ziglar. Dibilang apa? The happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. That is so good. Orang yang paling bahagia tidak memiliki yang terbaik dari segalanya. Mereka hanya membuat yang terbaik dari segalanya. That is so good. Dan makanya kita bisa tahu ciri-ciri orang dewasa dalam merasa. Mereka adalah orang-orang yang merasa cukup, merasa aman, merasa konten dengan apa yang mereka punya. Makanya saya hari-hari ini saya lagi masuk ke dalam sebuah challenge dan saya ajak semua orang untuk terlibat yang follow Instagram saya, 90 Days Grateful Challenge. Karena in order untuk kita bisa jadi dewasa dalam merasa dan be secure dengan apa yang kita punya, mulai calculate, count your blessing. Mulai count your blessing every day. Blessing dalam hal apa, J? Hal-hal yang kecil. Yang sering kali kita remehkan. Sesimpel apa? Oh, hari ini saya masih bisa bangun pagi. Nggak kena COVID. Saya masih bisa nafas. Itu hari pertama. Hari kedua, oh istri saya kasih saya makanan. Hari ketiga, oh saya masih miliki orang tua. Count your blessing.
Tanpa disadari kita men-train diri kita untuk menjadi orang yang dewasa dalam merasa. Dan segala hal yang kita lakukan, kita selalu mensyukuri apa yang ada dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita setiap hari. Bukan semata-mata hanya hal-hal yang besar, tapi even small things, God is always there buat kita semua. Dan yang terakhir, yang keempat, dewasa dalam berpikir. Ditulis apa? Aku berpikir seperti anak-anak. Tapi yang Tuhan mau untuk kita menjadi be the one di dalam relationship, dewasa dalam berpikir. Pikiran kita terpancar dari gaya hidup atau karakter kita. Pasti apa yang kalian pikirkan, actionnya pasti akan kelihatan. Dan penting sekali untuk memiliki karakter yang kuat dan dewasa di dalam Tuhan sebelum kita memasuki any kind of relationship. Kalau kalian masih belum dewasa dalam berpikir, ya kita miliki mentor. Kita ngobrol dengan satu dan yang lain untuk bisa membimbing kita terlebih dahulu. Baru kita masuk ke dalam namanya dating atau pernikahan. Jangan anggap itu sebagai kayak hal yang sepele. No. Jangan anggap itu sebagai hal yang sepele. Karena ditulis di Alkitab. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, bahkan orang-orang yang single, semuanya, tenang aja pacar, nanti masa depan kalian, semuanya akan ditambahkan kepada kalian semua. Tapi kunci yang utama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya suka ayat ini, kenapa? Buat Tuhan memberkati kita semua dengan apapun yang kita minta, gampang. Tapi yang Tuhan lebih tertarik untuk membangun karakter kita menjadi dewasa, be the one terlebih dahulu. Karena waktu kita mendengar firman Tuhan, kita didewasakan dengan hal itu semua. Saya percaya karakter dan kapasitas kita akan menjadi orang-orang yang tumbuh dewasa. Dan tanpa disadari, cara perilaku kita akan menjadi dewasa juga. So, nikmati proses, nikmati progresnya. Dan ciri-ciri orang yang dewasa dalam berpikir, kamu dapat memilah mana yang baik dan buruk. Bahkan kita berpikir kritis sebelum bertindak. Berpikir bahkan dari sudut pandang Tuhan. So, saya mau bagikan kepada teman-teman yang nonton. Bahwa kedewasaan ini penting sekali untuk kita miliki di dalam namanya hubungan, relationship dengan siapa saja. Jangan berharap orang lain untuk selalu mengisi kita. Kita cari ya the one-nya siapa ya? Is he the one? She the one? Siapa yang the one buat saya? Dan akhirnya saya menjadi orang yang malas, tidak mau bertumbuh. Karena saya berharap orang lain yang mengisi kekosongan saya. Percaya sama saya, kalau itu mental kita, waktu kita masuk ke dalam hubungan apapun, kita akan selalu kecewa. Karena kita berharap orang lain yang mengisi kekosongan kita. Sedangkan mereka orang-orang yang tidak sempurna, yang tidak akan pernah dapat mengisi kekosongan kita. Makanya saya mau challenge kita pada hari ini. To be the one. Jadi orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan. Dewasa dalam pengalaman dengan Kristus. Dewasa dalam hal berkata-kata. Dewasa dalam hal merasa. Dewasa dalam hal berpikir. Dan saya percaya, waktu kita mulai dewasa akan hal ini semua, yang tadi saya katakan, mental kita bukan lagi apa yang saya bisa terima, tapi apa yang saya bisa bagikan kepada orang lain. Waktu kita masih dalam pernikahan, bukan lagi dia salah, dia benar, tapi saya bisa memberikan namanya kasih. Saya bisa memberikan namanya favor, mercy, and grace kepada pasangan hidup kita juga. Kenapa? Karena kita penuh, kita connect kepada the one yang utama dan terutama. Dialah namanya Yesus. Penting untuk kita miliki itu semua, saudara. Ayo, dewasa muda CK7. Jangan menjadi orang yang seperti anak-anak, seperti anak kecil. Karena saya percaya relationship matters. It matters so much. But in order untuk kita bisa memiliki relationship yang successful, kita harus menjadi orang-orang dewasa terlebih dahulu. Kalau kalian masih single, gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk memiliki mentor-mentor rohani, memiliki teman-teman di dalam komunitas dewasa muda CK7. Join mereka. Untuk apa? Untuk diperkuat, di-equip, diingatkan, dididik, dimuridkan. Sehingga kita akan menjadi orang yang dewasa and be the one buat orang lain. Dan waktu kita sudah utuh dalam segala hal, nggak usah khawatir.
Pasangan hidup itu akan datang. Bisnis akan datang. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena saya penuh dengan karakter dan kapasitas yang Tuhan rindukan. Doa saya biar ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua yang nonton pada hari ini. Dan sekali lagi, kalau belum punya komunitas, join Dewasa Muda CK7. Dan saya percaya kalian akan diberkati oleh kepemimpinan dari Amazing Man of God, Eradi. You're gonna be blessed by the whole team. Dan pada hari ini saya mengundang saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Let us all pray together. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di mana kami berada Tuhan, di mana kami nonton streaming ini Tuhan. Speak to us Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami masih menjadi anak yang seperti anak kecil Tuhan, yang belum dewasa di dalam merasa, berpikir. Kau ubahkan kami Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau Tuhan menanggalkan segala kesombongan, pride kami Tuhan. I want to let go all those things. Bahkan kerinduan kami, doa kami pada tahun-tahun ini, biar kami mengalami Kristus. Karena yang utama dan terutama adalah pengalaman dengan Kristus. Karena waktu kita mengalami Engkau Tuhan, itu akan sangat lebih mudah untuk kami bisa meresponi dengan respon yang benar Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami semua yang nonton pada hari ini. Di mana kami berada, situasi apapun. You know them inside out. Bless them, Lord. I speak blessing, favor, mercy, and grace di dalam kehidupan mereka semua. Biar orang-orang yang nonton bisa diperlengkapi. Mereka menjadi be the one yang dewasa. Dan mereka akan menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan mereka semua. Jaga kesehatan mereka. Dan kami serahkan keluarga besar mereka semua ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom komunitas dewasa muda, young professionals and young couples. Semoga kita semua diberkati melalui ibadah hari ini. Melalui praise and worship dan juga firman Tuhan yang tentunya sangat menguatkan dan menegur kita semua. Saya mewakili semua pelayan yang ada di tempat ini dan juga para pemimpin di GBI PRJ CK7 mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor JJ Simko Putra yang sudah melayani kita semua dalam membawakan firman Tuhan dengan judul Be the One. Saya pribadi sangat diberkati. Ternyata it's not about finding the one, tetapi about being the one. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi be the one? Ternyata kita harus menjadi orang-orang yang dewasa. Bukan secara umur loh, tetapi dewasa secara kata-kata, perasaan, dan pikiran. Wow, it's so powerful. Saya rasa ini juga perlu kita pelajari bagi teman-teman yang sudah menikah. About being the one every day buat pasangan kita. Berikut saya akan sampaikan beberapa pengumuman buat teman-teman seputar komunitas dewasa muda. Yang pertama, kita ada yang namanya komunitas school, yaitu komunitas kecil di mana kita bisa bertumbuh bersama dan mengenal Tuhan Yesus bersama-sama. Teman-teman yang tertarik untuk bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di Instagram at 2pm_GBIPRJ dan at uturn_GBIHCR. Berikutnya saya akan sampaikan detail mengenai persembahan buat teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan tampilkan seperti di layar ini. Minggu depan kita akan diberkati oleh Pastor Randy Junaidi yang akan membawakan tema What Kills Relationship. Selama bulan ini kita sudah belajar tentang apa fondasi dari sebuah hubungan. Lalu hari ini kita berbicara tentang being the one. Minggu depan kita akan belajar tentang what kills relationship. Sangat menarik bahwa banyak sekali apa yang kita lakukan kadang-kadang mungkin tidak membangun hubungan yang sehat. Nantikan bersama-sama dengan saya, dengan kami semua, dengan mensubscribe channel YouTube GBIPRJ, di-like dan di-share buat teman-teman semua supaya banyak orang diberkati melalui pelayanan ini. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan membawakan doa buat negara dan bangsa kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami bawakan negara kami Tuhan, Indonesia ke tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh terus berdaulat atas negeri ini. Biar kiranya COVID, pandemi ini Tuhan boleh segera berlalu dan segalanya boleh kembali menjadi normal. Dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat boleh kembali dengan luar biasa. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan semua jajaran pemimpin yang ada dan Tuhan sudah tetapkan. Biar kiranya Tuhan berkati mereka dengan takut akan Tuhan dan cinta akan masyarakat supaya selalu melekat di dalam hati mereka.
Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Untuk Gembala Sidang Pak Niko Tuhan, berkati dia berlimpah-limpah. Dan juga tidak lupa kami doakan Gembala CK7, Dr. Yanto Simko Putra dan semua jajaran pemimpin di CK7 Tuhan. Biar kiranya Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi mereka dari yang jahat. Berkati mereka supaya mereka terus menjadi orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman dewasa muda yang mendengarkan ibadah online ini. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kita semua. Di dalam pekerjaan tangan kami, di dalam hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan orang-orang yang di sekitar kami. Jadikanlah kami kepala dan bukan ekor. Jadikanlah kami pengikut Kristus yang sejati. Supaya kami menampilkan buah-buah roh yang bisa memberkati banyak orang. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sekian ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.